Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan? Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya semuanya baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kuduskan, layakkan kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau Yesus kebenaran dalam kehidupan kami. Kami hidup hari ini semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Engkau mengambil alih tempat ini Tuhan. Engkau mengambil alih setiap alat yang kami pergunakan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari katakan pujian ini sama-sama. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan
Ajar kami Tuhan, ajar kami bersyukur Yesus. Mari katakan terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Apapun yang Kau lakukan untuk kebaikan kami, terima kasih Yesus. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Allah. Kami ada karena kasih-Mu, kami hidup karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Yesus, kami berkata Engkau baik Yesus Tuhan. Selamanya Engkau baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah yang baik, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari cepat Tuhan bangkit berdiri sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Semua Tuhan katakan Kau Allah besar. Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan yang lebih bagi Yesus Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau besar bagi kami, Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya tidak ada bandingannya, tidak akan tertandingi Engkau Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi, yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini, amin. Mari lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau. Haleluya. Janji Allah bagi bangsa Israel itu akan kita terima bagi setiap yang percaya pada Tuhan. Amin. Mari katakan
sorak tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum bapak-bapak. Saya persilakan. Haleluya, terima kasih kepada kaum bapak-bapak yang telah memberikan kesaksian pujian. Saatnya kita akan berikan persembahan. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap apapun yang kami persembahkan untuk Engkau Bapa, kami percaya itu menyenangkan hati-Mu.
Dan saatnya setiap kami berikan persembahan kami. Dan biar persembahan ini layak berkenan di hadapan-Mu. Kami beri dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Diamkan segala suara Tuhan selain suara-Mu sendiri.
yang bergema di dalam lubuk hati kami mendengarkan apa perkataan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, supaya bukan karena aku tetapi Engkau Tuhan yang ambil alih lidah, mulut, bibirku, tubuh, jiwa, rohku, bahkan setiap kami yang hadir malam hari ini diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Duduk kembali. Shalom. Kita belajar sama-sama malam hari ini. Sama-sama bilang sama saya, aku mau ikut standarnya Tuhan. Aku mau ikut standarnya Tuhan. Kita harus tahu standarnya Tuhan itu seperti apa. Kita buka dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Saya baca ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Firman Tuhan malam hari ini mengajar kita untuk mengingat bahwa setiap kita adalah buatan Allah. Ya. Bersyukur karena kita terlahir menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kita adalah buatan Allah. Kalau sampai kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah buatan Allah, itu tidak ada di sini malam ini. Itu orang dunia, ya. Jadi kita harus belajar baca firman Tuhan. Sering saya bilang baca firman Tuhan. Tidak perlu banyak ayat, tapi dengan satu ayat ini saya dapat sesuatu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau kita menyadari standar Allah dalam kehidupan setiap kita, pastinya tidak mudah, ya. Karena standar Allah adalah apa yang dimaui oleh Allah, oleh Bapa kita yang di sorga, oleh Tuhan Yesus. Tapi cenderung manusia menggunakan standarnya sendiri. Cenderung manusia menggunakan pikiran-pikirannya sendiri. Karena paradigma itu sudah terbangun, ya, turun-temurun, sehingga manusia lupa bahwa kebenaran yang harus kita ikuti, yang harus kita hidupi adalah firman Tuhan. Tidak boleh yang lain. Ya. Karena kita ini buatan Allah. Berarti kalau dibuat oleh Allah, berarti harus ikut standarnya Allah. Tidak boleh ikut standar si jahat. Tidak boleh ikut standar, ya, banyak-banyak orang karena sudah terlalu pintar, atau banyak hari-hari ini yang terlalu rohani sehingga jadi keblinger, tanggung, tapi tidak menghidupi firman Tuhan. Apalagi menyadari bahwa kita ini standar Allah. Standar Allah berarti harus ada kriteria sebagai orang percaya melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang daging kita mau. Itu tidak mudah. Tapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mau. Ya, barang siapa mau ikut Tuhan Yesus, dia harus meninggalkan semua kehidupan yang lama, ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Susah memang, karena berpuluh-puluh tahun kedagingan kita cenderung membawa kita untuk menjalani kehidupan semau gue, semau kita. Yang penting ke gereja, yang penting ibadah, yang penting komsel, tapi tidak mau menghidupi firman Tuhan. Coba kita buka dari Titus pasalnya yang ketiga. Kemarin saya sudah coba bagi di grup, ya, tapi tidak hanya dari itu aja, sekilas aja, tapi saya belajar. Di sini kita sama-sama belajar. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih suci kudus. Semua di hadapan Tuhan itu sama. Jangan mau intimidasi, diintervensi oleh si jahat. Oh, karena saya begini, oh karena saya begitu. Enggak. Memang itu maunya iblis, supaya kita jauh dari Tuhan. Sehingga dia banyak menggiring kita untuk apa? Mengasihani diri. Ya. Oh, kalau saya kan nggak kayak Pak Ketua,
yang suka memuji Tuhan. Enggak lah. Ya, oh saya kan gak kayak Bu Vera kalau berdoa. Enggak lah. Setiap jemaat PD Immanuel saya percaya, kalau mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kalau mau belajar mengenal siapa itu Kristus Yesus yang sebenarnya, berarti harus membuka hati. Kalau buka hati berarti siap meninggalkan semua yang selama ini menjadi kebanggaan kita. Ya, kita bangga untuk apa? Uang. Kita bangga untuk apa? Harta. Bangga untuk kepintaran, kemampuan. Itu panggung. Melayani tapi tidak menghidupi firman Tuhan itu panggung. Tahu nggak standar Tuhan? Yang pertama adalah kita harus bisa mengampuni. Dalam doa Bapa kami jelas sekali dikatakan bahwa kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jangan terlalu bermimpi Tuhan mau ngampuni. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi Dia punya standar, Dia punya kriteria sendiri. Kadang-kadang kita baca doa Bapa kami itu kayak lafal aja ya, Bapa kami dalam surga, ngebut. Saya belajar ya, untuk belajar dari doa Bapa kami. Kita selalu sepertinya kayak ritual, Bapa kami dalam surga, dikuduskan, cepat balapan malah. Dari situ ya, waktu kita datang untuk beribadah, Tuhan lihat isi hati kita. Ya, bukan doa balapan. Yang kita sedang berdoa ini adalah doa yang diajarkan yang paling sempurna oleh Tuhan sendiri. Saya belajar dari kehidupan saya, ini saya bagi supaya tahu ya. Setiap kali saya doa pagi, saya selalu menutup doa saya dengan doa Bapa kami. Supaya apa? Di dalam doa Bapa kami tidak hanya lengkap sekali sih, kita sudah minta ampun, habis itu kita minta supaya Tuhan menjauhkan kita daripada pencobaan. Tapi cenderung kita sudah tidak berdoa, cari-cari pencobaan. Ya toh? Cari-cari pencobaan. Kita buka di dalam Titus pasalnya yang ketiga. Titus pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat yang kedua. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ini standar Allah. Ya. Ini standar yang Tuhan mau. Bukan rajin ke gereja, bukan berarti saya bilang kalau nggak datang PD berarti nggak ikut standar Allah. Tidak, tapi persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu, persiapkan pikiranmu untuk kamu betul-betul minimal saya ada di satu bagian. Ini standar Allah. Yang kita senangkan bukan manusia, tapi yang kita senangkan adalah Tuhan. Banyak orang berpikir saya terlibat dalam pelayanan, saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kasih persembahan atau bantu ini bantu itu dalam gereja, terus seakan-akan yang udah paling gimana gitu. Tuhan tuh nggak butuh uang kita. Tuhan tuh nggak butuh. Firman Tuhan bilang manusia melihat dengan mata. Ya, saya bisa lihat Koasen pakai baju batik hitam, ada putihnya, ada abu-abunya karena saya melihat Koasen dengan mata saya. Tapi Tuhan melihat tembus ke dalam isi hati Bapak Ibu sekalian. Hal-hal sepele kita lupa, tapi kita akhirnya tenggelam kepada ritual. Ya, agama. Yang membuat kita beroleh keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam standar dan kehendak Tuhan. Sampai hari ini saya juga masih belajar Bapak Ibu. Saya juga bukan yang sudah suci kudus apa enggak, tapi masih belajar. Tuhan perhitungkan orang-orang yang mau membuka hidup untuk belajar. Hidup di dalam standarnya Allah. Ya. Dibilang iman timbul dari pendengaran. Betul, itu firman Tuhan. Firman Tuhan gak salah. Tapi waktu kita mau punya iman, kita gak hanya juga diam, tapi ada standar yang kita harus lakukan. Actionnya apa? Sudah dengar firman Tuhan di PD setiap hari Kamis, lalu dapatnya apa? Ya, apa yang kita mesti pelajari? Apa yang kita mesti
belajar bangun itu dalam keseharian kita, hidupkan itu. Jadi nggak cuman oh PD Immanuel tadi pembicaranya hebat, atau oh tadi pendoanya bagus, nyentuh banget, berasa banget. Dulu saya pernah tenggelam di asap pikiran seperti itu. Tapi begitu saya tahu, saya bertobat. Karena yang harus kita tahu adalah keinginan Tuhan, bukan keinginan PD Immanuel, bukan keinginan setiap kita ya. Ikut Tuhan itu orang bilang, kalau orang dunia bilang ya, sering saya dengar, oh ikut Tuhan itu enak, pasti diberkati. Janji Tuhan memang memberkati, tapi ada standar. Ada hal-hal yang kita harus bangun dan hidupkan itu dalam keseharian kita. Ya, tadi kita baca di Titus, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Susah nggak? Susah. Tapi kalau kita buka hati, kita sungguh-sungguh, maka yang melakukan itu bukan kita, tapi Roh Kudus. Ya. Ayat yang ketiga bilang begini, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Oh ternyata setiap kita dulunya juga banyak salahnya. Jadi kalau lihat orang yang begini terus bilang begini. Saya sering, ini kebetulan ada anak, ada menantu, saya sering kalau bagikan gitu ya di rumah sharing gitu, mereka kadang kalau saya salah ngomong, "Mah, ingat loh, mama tuh pendoa." Oh iya, Tuhan ampuni saya. Saya bersyukur ya, karena banyak orang tidak mau ditegur, banyak orang tersinggung, kasihan. Tersinggung itu sombong. Waktu kita kemarin ulang tahun ya, saya bilang orang yang suka tersinggung itu sombong. Tapi tidak perlu juga kita bilang, oh saya orangnya udah gak pernah tersinggung kok Bu Vera. Enggak. Tapi kita bangun karena Tuhan kan lihat isi hati kita. Waktu kita tersinggung, cepat bilang, Tuhan tolong saya, ini bukan roh yang dari Tuhan. Mampukan saya untuk mengambil pikiran atau mengambil satu hikmat yang Tuhan bagikan. Waktu orang itu menyinggung saya, baik melalui perkataan atau melalui tingkah laku, ambil hal baik. Ya, kalau orang Ambon itu suka bilang kalau makan ikan, ambil dagingnya, tulangnya buang. Setiap orang pasti punya kekurangan, ya toh? Siapa di sini yang tidak punya kekurangan? Saya aja punya. Ya kan? Semua mau hamba Tuhan mau pendeta-pendeta besar, namanya masih manusia. Tapi kita juga jangan terlena di area di mana, oh saya kan masih manusia. Jangan. Kasihan Tuhan mau disalib berapa kali. Belajar menghidupi firman Tuhan, ya. Yang keempat dibilang, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Yang kelima, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Siapa di sini yang belum lahir baru? Sudah ya, luar biasa. PD Immanuel itu luar biasa, saya bilang. Kenapa? Kita nggak usah malu, kita tuh manusia. Kalau ada hal-hal yang masih menjadi kedagingan, kelemahan, kita harus bersyukur. Waktu diingatkan salah sendiri nih, sadar ya, aduh kenapa ya tadi saya ngomong begitu. Itu Roh Kudus loh. Karena kalau kita terus aja terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang membawa kita marah, yang membawa kita tersinggung, yang membawa kita, ingat itu bukan roh Allah. Bukan. Roh Kudus itu manis, lemah lembut. Hari ini banyak ya yang saya dengar firman gak salah. Firman tuh gak salah. Tapi yang membagikan firman ya, udah kelasnya udah wah gimana gitu. Tadi saya lihat di TikTok ya, komentar dari pendeta yang, itu pendeta besar. Tapi yang nyerang juga gak sedikit. Tadinya dia sampai pergi
doa di siapa nih yang meninggal nih, Joshua Huta Barat. Tapi begitu kembali dia udah ada di kubunya Verdi Sambo lagi. Salah nggak dia begitu? Dia kan manusia, jangan lihat pendetanya. Pendeta waktu pada saat ini, saya suka bilang, waktu saya membagikan sharing firman, ya Bapak Ibu sekalian pasti melihat saya yang lagi bagiin firman. Tapi kalau mau tahu saya yang sebenarnya hanya saya dan Tuhan. 24 jam hidup kita. Itu yang membuat kita harus ada di standar Allah. Standarnya Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita mengalami banyak hal, kita ingat, aduh Tuhan, saya ini udah diselamatkan loh. Bukan dengan darah yang murahan, bukan dengan apa nih kalau orang Muslim potong kambing korban, enggak. Korban yang dikerjakan oleh Kristus itu korban yang tidak ada tandingannya dan hanya sekali dia lakukan. Betapa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Betapa Tuhan mencari orang berdosa, bukan orang suci, kudus, kagak. Tuhan tuh nyari orang-orang yang nggak benar. Nah di sini kita harus berperan sebagai PD Immanuel. Ayo keluar, ya bangun dulu, saling dibangun, saling membangun, saling menasehati, saling mendoakan di dalam. Oh, ayah Eli ada yang sakit di sini loh. Ayo kita pergi yuk. Memberitakan Injil itu tidak harus seperti orang-orang yang di pelayanan. Begitu aja udah melayani. Memberitakan kebenaran Tuhan, Bu, sabar ya. Tuhan itu baik. Itu saudara-saudara sudah melakukan penginjilan. Kan dibilang kan Tuhan tidak akan datang sebelum Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ayo ambil bagian kita. Gak usah ribet-ribet masuk ke dalam hal-hal yang akhirnya tidak membawa kita untuk jadi berkat buat orang lain, tapi kita justru jadi batu sandungan. Berarti gak ikut standarnya Tuhan. Ya. Waktu dia mati, kalau orang-orang lahir baru ya, kalau saya tidak tahu kalau di gereja lain, tapi kalau saya diajarkan waktu kita lahir baru, waktu tenggelam itu berarti kita mati bersama Yesus. Jadi waktu mati bersama Kristus, semua yang menjadi keburukan, kekurangan berarti tinggal dalam air dan kita bangkit dengan kemenangan yang dijadikan oleh Tuhan. Nah kita mesti tahu, saya ini harus menghidupi standarnya Tuhan karena saya sudah dibuat lahir baru, lahir dalam roh. Jadi roh kita nggak mungkin lah segede gini kita, tapi kita lahir dalam roh, artinya dibaharui semuanya. Tapi kalau ada orang sudah baptis, sudah lahir baru, bahkan sampai sudah double ya, saya sering ketemu jiwa gitu ya, tapi kehidupannya tidak berubah, tidak kelihatan buahnya, bahkan masih terus aja ya pada gaya hidup yang aduh, saya sampai kadang-kadang aduh Tuhan tolong dia, kasihani dia. Kenapa? Dia tidak mati dan bangkit menang bersama Kristus, tapi dia mati, dia bangkit, dia bawa itu mayat dosa di belakang dia. Dia bawa terus, dia nggak tinggalin di dalam mama air. Dia nggak mati benar-benar kayak Tuhan Yesus, enggak. Karena masih buat yang sebelum dia lahir baru, dia masih buat lagi. Mulut juga masih mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang ya, menyakiti mungkin suami, istri atau anak ya kalau di rumah. Mau dibaptis 1000 kali juga sama aja. Yang penting itu kita mau berubah. Ya, firman Tuhan Matius 7:21 bilang, bukan mereka yang berseru-seru, Tuhan, nih saya Tuhan suka bawa firman, saya punya komsel loh Tuhan, ada 2. Ada di Priuk, ada di Bekasi, tiap minggu Tuhan. Ya, tengah malam ditelepon, harus angkat telepon. Masa ya Tuhan saya nggak dibawa ke sorga? Itu standar kita. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan mereka yang berteriak, Tuhan, Tuhan, saya paling depan nih. Kan. Tapi mereka yang melakukan perintah Bapakku. Ayo kita cek hidup kita. Apakah selama ini kita sudah melakukan perintah Bapa? Ya toh? Belajar enteng-enteng aja. Kalau terlalu ini juga berat. Tapi satu aja. Satu kita dapat ayat berdoa, kita belajar. Iya benar Tuhan, kan cuma kita sama Tuhan, ngapain malu? Ya kan? Belajar. Tuhan, selama ini saya ini Tuhan, aduh, orang ngomong sedikit saya udah tersinggung nih Tuhan. Tolong saya dong Tuhan Yesus, gampang. Bapak, anak, kan ngomong laporan. Tuhan,
Saya itu ternyata di PD, saya cuma datang tuh ibadah doang Tuhan, untuk pelototin orang Tuhan, saya mau lihat. Iya toh, kan banyak orang yang seperti itu. Ya, kita sih ngomong kita kan, kita aja, nggak apa-apa. Ya Tuhan, kadang-kadang udah baru keluar, belum sampai naik motor atau naik mobil. Tahu kan, terus firman-Nya tadi kemana? Terus apakah itu kita ada di bagian standarnya Tuhan? Enggak. Atau waktu firman itu ditaburkan tiba-tiba saja, tapi saya sebelumnya minta maaf ya, minta maaf, saya juga belajar. Waktu firman itu diberitakan, kena ke kita. Oh nih, gua rasa nih, ada yang ngomongin gua nih. Ada nih, kayaknya ada yang tahu nih masalah gua. Aduh kasihan, bener deh. Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menyatakan bahwa dialah Tuhan, dialah Allah. Kenapa kita masih di level yang oe gitu ya? Kasihan. Ya. Di dalam tubuh Kristus tidak boleh ada perpecahan, karena itu juga standar Tuhan. Tubuh Kristus harus dibangun. Coba saya bilang ya, ke Yosef, kalau ini tangan mukulin kaki ke Yosef, sakit nggak? Sakit dong. Jewerin kuping, ini kan semua anggota tubuh. Ya, colok mata, coba mau nggak? Sakit kan? Itu kita kepalanya Tuhan Yesus. Bagaimana kasihan dia sebagai kepala melihat tubuhnya ke bawah ini yang gebuk-gebukan, orang Jawa bilang. Tendang. Iya toh? Makanya terjadi perpecahan di setiap gereja itu banyak. Tapi justru kita tidak boleh mengambil kita harus ambil hikmah. Supaya apa? Melalui banyak hal, melalui gesekan, melalui perseteruan di dalam tubuh Kristus, Tuhan membangun sebuah karakter iman yang benar, ya, yang menurut standarnya Tuhan. Bu, tadi kan gini bu, gini. Ya udah nggak apa-apa. Atau tidak usah dijawab. Tuhan, padahal saya udah datang duluan loh Tuhan. Saya udah gini loh Tuhan. Tapi masih aja diomongin. Itu jadi batu sandungan buat orang lain. Lebih baik diam itu emas. Lebih baik diam. Dan kalau memang punya waktu terbeban untuk berdoa, ya kita doain. Bagaimana kalau kita dalam tubuh Kristus ini bisa terpecah-pecah ya? Terjadi di sono kan gini, di sono saya punya pengalaman soalnya. Jadi itu luar biasa mendidik saya. Jadi saya aduh Tuhan, udah enggak deh. Diam itu emas. Tidak perlu mencari pembenaran di depan manusia, tetapi hati dan sikap hati kita itu yang diperhitungkan Tuhan. Ya. Jadi kalau PD Immanuel mau maju lebih lagi, pasti saya percaya Tuhan ya. Ayat 6 bilang yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi jangan punya, Tuhan saya itu memberkati, biar saya pulang gereja masih omong-omong orang saya diberkati. Enggak, itu enggak benar. Enggak benar itu. Ini kan di sini dibilang, ya, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi waktu kita dibenarkan oleh Tuhan, berarti ada sesuatu, ada standar, ada kriteria yang kita harus kerjakan dalam hidup supaya apa yang Tuhan janji-janji Allah banyak ya, itu bisa kita raih. Bukannya hidup sembarangan atau cuma agamawi, yang ke gereja, yang ke konser, yang ke sini. Yang penting saya udah ke gereja, saya udah puasa loh. Puasa 40 hari 40 malam, mati. Iya dong, itu mah zaman Musa. Itu kasih karunia. Kalau kita nggak perlu ngomong-ngomong, kita dengan Tuhan kok. Ya. Waktu kita belajar hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberitahukan, kamu nih lagi gini, kamu nih kelemahanmu di sini. Tiba-tiba aja ingat, iya ya. Pasti ingat, Tuhan tolong saya dong. Saya nggak mau tersinggung. Cabut Tuhan setiap roh yang menguasai saya, membuat saya tersinggung dalam nama Yesus. Semua dibersihkan oleh Tuhan. Gampang. Yang penting adalah mengaku dosa, minta ampun. Itu Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Ya. Ayat 9, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan
silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua ini tidak berguna dan sia-sia belaka. Kita paling pintar ya kalau mengukur-ukur orang, bicara kekurangan orang, ya. Korek, kalau nggak dikorek nggak enak, ya toh? Coba lihat Tuhan. Waktu perempuan, siapa tuh, Maria Magdalena ya, waktu dihakimi sama orang-orang Farisi kan, Tuhan bilang ambil batu, kamu lempar kalau memang diantara kamu nggak ada yang berdosa. Terus mereka pergi. Berarti semua di hadapan Tuhan adalah orang yang berdosa. Justru karena kita orang berdosa, dia datang, dia turun meninggalkan tahta kealahannya, ya, status ketuhanannya. Dia datang untuk menyelamatkan kita, dan setelah kita diselamatkan, ayo hidup dalam kriterianya Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita mau, di sini dibilang karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka, ayat 9. Kita harus jadi orang yang berguna karena kita sudah diselamatkan. Berguna di hadapan Tuhan, berguna di hadapan manusia, jangan dibalik. Berguna di hadapan manusia, baru Tuhan yang nomor 2, 3, 4, 5. Kesian, ya toh? Tapi setiap persoalan, setiap masalah, pasti di dalamnya Tuhan berbicara tegas untuk mengajar kita, membagikan sesuatu yang berharga. Ya, saya yakin hal yang paling berat untuk mengikuti standar Tuhan adalah hal yang mengampuni. Iya kan? Banyak orang, oh aku udah kok, aku udah gak pernah ini kok, saya udah ampunin di mulut, di hati, bukan, tidak, ya. Kita buka Yesaya 1 ayatnya yang ke-10. Yesaya 1 ayatnya yang ke-10, 11 saya baca aja, karena Roma nggak ada, ya kan? Roma suaranya boleh, ya. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora, tahu ya Sodom Gomora itu seperti apa? Untuk apa itu korbanmu yang banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba. Agak panjang dikit ya, yang penting ngerti. Dan kambing jantan tidak kusukai. Bayangkan kalau kita merasa bahwa kita sudah mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lalu Tuhan bilang aku nggak suka. Di-prank gak gitu? Aduh Tuhan, waduh, padahal selama ini saya udah coba Tuhan, ini untuk Tuhan, ini untuk pekerjaan Tuhan, ini saya mah kalau bukan untuk Tuhan nggak mau Ci. Waduh, coba tanya Tuhan, bener nggak yang saya buat ini memang sesuai dengan standar atau kriterianya Tuhan? Atau saya cuma pengen untuk dilihat banyak orang, dipuji, ya tak? Ayat yang selanjutnya, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci? Loh, kalau datang dengan hati yang tidak benar, ya, sama dengan kita menginjak-injak baitnya Allah, ya. Itu jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi kalau kita kerjakan sesuatu harus murni, latih itu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tapi gak usah ngomong, Bu Vera, ini untuk Tuhan loh, sungguh ini untuk pekerjaan Tuhan. Harusnya firman yang kita dengar setiap hari Kamis itu sudah sangat jelas bahwa kita ada di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tadi saya bilang pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Tanpa firman Tuhan kita akan sesat. Maaf, saya harus ngomong ini. Tanpa menghidupi atau belajar baca firman Tuhan, mengerti itu bagian Roh Kudus, ya. Setiap hari saya baca 3 pasal, itu yang paling mirip. Teman saya ada 20 pasal satu hari. Saya bilang, mau lu 100 pasal, yang penting adalah melakukan. Itu kan? Jadi gotok-gotokan juga. Tapi lama-lama saya lihat, oh iya, dia ngidupin. Berarti saya harus belajar dari dia. Nah, siap untuk berubah. Ya. Kalau kita datang ke ibadah, mau di gereja kayak, mau di komsel kayak, mau di mana gitu ya. Saya kebetulan pimpin komsel ya dari gereja, saya punya keluarga besar.
Kalau begini kan orang ya, maksudnya, oh kok Apin tuh ketua di PD Immanuel, teman itu saudara seiman ya. Tapi kalau ngurusin keluarga apa nggak puyeng? Coba, satu-satu wataknya kita udah tahu dari kecil, ya kan? Dia tahu siapa saya dulunya, saya tahu siapa dia sampai sekarang. Begitu saya ngomongin firman dia, ya kan? Tapi saya nggak peduli. Nah itu, apa yang jadi bagian kita, kita kerjakan. Nggak penting orang mau setuju atau tidak. Yang penting dasar dari apa yang kita kerjakan adalah firman Tuhan. Untuk kepentingannya Tuhan. Tapi nggak usah ngomong tadi yang saya bilang. Kita menyadari, oh iya Tuhan, saya harus datang cepat ke PD sebelum jemaat datang. Karena ini untuk Tuhan. Pribadi dengan Tuhan. Ya, oh iya Tuhan, saya mau ada pertemuan nih untuk ada jemaat yang sakit. Oh tapi kan lagi sibuk ya, kalau begini lagi begitu lagi begini. Tapi kesadaran kita, begitu kita nyadar, Roh Kudus bilang pergi deh, ya pergi deh. Ya, Tuhan tidak suka kita datang ibadah dengan membawa sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Itu yang harus kita tahu. Kita datang menghadap Tuhan, bajunya bagus, rapi, wangi deh. Tapi kita tidak mempersembahkan sesuatu yang Tuhan mau. Hati masih penuh. Pokoknya gue gak mau ngomong deh. Ya saya sih lewat-lewat aja. Yang penting gue mah ibadahnya, gue mah yang penting cari Tuhan. Tuhan goyang-goyang kepala. Sedih, tahu nggak? Ya. Di sini dibilang apa? Ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Darah itu bau apa? Amis. Bau itu gambaran masalah. Kita datang kepada Tuhan, ya, membawa hal-hal yang sebenarnya kita udah dengar tiap Kamis, tiap Minggu. Firman Tuhan itu terus ajar kita. Oh gini nih si Vera nih masih begini nih, ajar lagi. Tapi keputusan saya yang menentukan saya harus melakukan itu atau tidak, iya kan? Masa gini, firman dibagikan, terus saya bilang, iya, gue tadi udah dengar bagus ya Bu Vera firmannya tadi ya, iya bagus. Tapi masalah saya mau buat atau tidak, saya yang menentukan. Kita yang menentukan. Bukan salah hamba Tuhannya loh. Bukan salah pemain musik yang gak bisa ngangkat atau gimana, tadi kayaknya lagunya gak enak ya, gue gak hafal. Itu gaya hidup loh. Gaya hidup tubuh Kristus sekarang di mana-mana. Mau beribadah maunya yang seperti apa yang ku mau, ya kan? Seperti itu. Ya. Ayat 16 bilang, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Makanya Bapa di sorga, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, ayat 18 yang saya paling suka. Marilah, baiklah kita berpekara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut, orang paling suka ayat ini, tapi gak mau lanjut lagi. Jika kamu menurut dan mau mendengar, itu standarnya Tuhan. Jika kamu menurut, mau melakukan, ya. Bukan kita mau puasa kayak enggak salah, kita mau berdoa berjam-jam enggak salah. Tapi Tuhan mau kita melakukan ikut standarnya Tuhan. Minggu lalu Ciafu bisik-bisik sama saya. Ciafu mungkin deh, minggu depan ibu ya. Waduh, ya jujur aja saya itu sudah izin dari pelayanan. Ya saya udah minta izin bahwa sampai dengan jika Tuhan berkenan, saya tidak berani duluan, sampai dengan tanggal 6 saya, orang Jawa bilang mau pray dulu, libur. Begitu Ciafu ngomong, minggu depan ibu ya, waduh
Saya mau cari alasan loh malam itu. Aduh, cari alasan gimana ya gue mau ngomong apa ya. Tapi Tuhan itu nggak buat saya tenang. Nggak buat saya tenang. Saya punya komsel aja saya kasih pegang. Kamu pokoknya begini ya. Tetap ibadah, tetap jalan. Tidak boleh tidak. Ada saya, tidak ada saya, tetap jalan. Iya kak, iya kak. Ini yang saya urusin orang-orang kepala miring loh. Keluarga. Orang Ambon, tahu sendiri kan orang Ambon. Jadi waktu Ci Afung bilang, Bu Vera, waduh Tuhan Yesus tolong saya. Saya mau ngomong apa? Kemarin saya ketemu Bu Sica, Bu, Ibu mau kemana? Saya mau ke Jawa Timur. Ih, Bu, saya baru mau bilang, Ibu bisa ke Jawa Timur. Ya, oh nggak bisa Bu Vera, saya mau pergi ke Jawa Timur. Baliknya tanggal berapa? Hari Kamis balik ya Pak? Kamis siang baliknya. Enggak, saya mungkin Jumat. Aduh Bu Sica, paling malam kalau Kamis. Tadi saya WA, Bugem, doain saya loh Bugem. Bugem, iya udah saya doain. Ya, saya mau coba ngeles. Tapi tadi pagi anak saya tanya, Ma, sampai tadi dia masih komplain, Ma, Mama kan udah janji kalau aku dateng, Mama tuh gak bakal kemana-mana. Pokoknya sama aku terus. Jangan nak. Kenapa? Udah yes dari minggu lalu. Iya toh? Jadi itu juga peperangan. Satu sisi anak, ya kita nggak tahu rahasia ke depan ya. Tuhan punya hari, Tuhan punya minggu, punya bulan, punya tahun. Saya sangat mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Karena masih sehat, anak saya masih bisa pulang bersama dengan suaminya. Ya, hitung-hitung baru ngelihat mantu bule. Ini anugerah buat saya. Buat orang lain mungkin enggak, tapi saya baru kali ini punya mantu bule. Ya kan? Jadi saya biar gak ngerti, saya bilang Tuhan tolong, karena di gereja diajar bangun hubungan. Jangan cuma ibadah-ibadah tapi tidak bangun hubungan. Saya bilang siap. Jadi saya bilang, saya izin Ci, tapi saya mau bangun hubungan. Sama siapa Fer? Mantuku baru datang. Aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Perancis. Tuhan tolong saya. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Oh iya, saya mau ngomong pakai bahasa tubuh. Jadi saya kalau ngomong, saya bilang, Florian, duduk. Saya tunjukin bangku dan dia ngerti. Saya bersyukur loh. Berarti dia nggak cengak-cengok, saya juga nggak cengak-cengok. Tuhan terima kasih. Itu anugerah. Karena apa? Waktu Tuhan izinkan mereka datang, saya sehat, mereka sehat, ya kan? Semua anak-anak saya juga sehat. Berarti inilah anugerah. Ya, saya tidak lihat hal yang lain. Masih hidup, masih sehat, itulah anugerah. Saya harus gunakan. Kita semua harus belajar gunakan kesempatan ya. Hidup itu ada kesempatan, jangan jadi lagu doang. Ya, saya sampai jujur aja saya bilang, saya sama anak saya nomor 4 itu sampai perang-perangan di WA. Oh mama, giliran kakak yang datang aja gini. Saya bilang jangan. Kita nggak tahu hari ke depan. Mama bersyukur. Waktu mereka tiba harusnya mendarat 5:30, terus dibilang terlambat sampai jam 8. Itu lihat jantung saya budak. Waduh Tuhan, tolong Tuhan. Saya duduk itu sama anak-anak mantu saya tuh, yang pertama istrinya, anak saya yang pertama tuh ikut. Saya udah ajak tiap minggu, ya mak, baru hari ini, ya kan? Ya kan? Jadi saya nggak ngajak-ngajak, saya nggak suka kasih contoh-contoh kehidupan orang. Saya belajar dari hidup saya sendiri. Ya, saya nggak suka. Oh kata sini enggak. Ya, saya selalu ajak Catherine. Ya, di sini saya juga langsung aja. Saya mengundang jemaat PD Immanuel jika Tuhan berkenan. Tanggal 1 Oktober jam 4 sore anak saya diberkati dalam pernikahan kudus di gerejanya Catherine. Nanti saya share. Kita kan saudara, keluarga ya, kok Apin ya, nggak usah pakai undangan. Keluarga tuh kalau pakai undangan bukan keluarga. Tapi nggak apa-apa, karena kita di sini keluarga di dalam Tuhan. Nanti akan saya share di grup. Nanti saya bagi ke Ciaf, ya. Udah anak mau nikah, anak datang, apa nggak berkat saya? Itu berkat buat saya. Belajar dari hal-hal yang kecil, ya. Emangnya saya nggak punya musuh? Punya, bukan saya yang musuhin dia, ya. Tapi saya belajar
Ya, dia bilang begini, saya sudah ketemu Esther. Kita ya Pumpung tahu lah. Saya sudah ketemu Esther, saya sudah ketemu Fung. Vera ini di mana? Waduh, Tuhan jaga hatiku Tuhan. Tuhan, saya selalu berdoa. Setiap kali saya lewat rumahnya, saya angkat tangan biar aja orang pikir saya gila, nggak apa-apa. Saya bilang Tuhan, tolong mereka. Saya nggak bisa menghakimi mereka juga manusia. Saya juga manusia. Ya toh? Kalau saya mau menyimpan pahit itu terus, wah saya rugi. Rugi, jangan simpan sampah. Karena waktu kamu datang beribadah kepada Tuhan, tadi dibilang itu kejijian. Kita beribadah, ya, secara mata kelihatan, oh, si Afung rajin banget di PD Emmanuel. Gereja kalau bisa 1 minggu 3-4 kali. Kebangetan kalau nggak masuk surga. Itu manusia. Tapi enggak itu, Tuhan itu lihat hati. Saya belajar, waktu itu setengah mati saya masuk 2022 ini, aduh Tuhan berat banget. Tapi Ibu rohani saya bilang, kasih tinggal, lepas, biarkan Tuhan yang jadi pembela. Kamu gak perlu cari kebenaran, harus ketemu, duduk, ayo didudukin biar kelihatan ini. Gak mau saya pikir buat apa kelihatan benar depan manusia. Yang paling penting itu saya, supaya kalau saya ada salah, Tuhan kan bisa kasih tahu saya. Tuhan, tapi saya juga bilang, Tuhan, mungkin saya lupa, saya minta ampun. Nah, kita mau ada di bagian untuk menjadi standarnya Tuhan, itu dari kita sendiri, keputusan kita sendiri, ya, belajar dari hal-hal kecil. Saya selalu bilang ya, itu Catherine dia tahu kalau datang, saya nggak pernah pusing sama hal-hal yang lain. Saya selalu yang saya utamakan itu apa? Bangun pagi, saya tidak bilang, oh saya rajin baca Alkitab, enggak. Tapi kalau gaya hidup itu kita biasakan ya, itu akan melekat sama kita. Roh Kudus juga tolong, kadang-kadang masih ngantuk, ya aduh Tuhan dikit lagi kek, baru juga jam berapa, tadi baru doa. Tapi diubek terus, akhirnya bangun. Latih diri kita, supaya kita ada di bagian standarnya Tuhan. Jadi nggak jadi Kristen-Kristen yang agamawi, nggak jadi Kristen-Kristen yang cuma ritual. Ya, ada banyak itu hari-hari ini terjadi di banyak tempat. Kristennya cuman KTP. Kasihan. Ini tugas kita untuk mengingatkan mereka, untuk membangun mereka, untuk membawa mereka. Jangan didiemin aja. Kalau lihat ada yang kurang-kurang seperempat gitu ya, kita dong yang masuk di situ. Kita harus merangkul seperti Tuhan, bisa menerima siapapun. Kita yang dulunya ya penjahat, apa tadi dibilang itu, kita yang suka cari masalah kita, tapi Tuhan mau terima. Lalu siapa kita? Kalau kita lihat kekurangan orang aja, kita lihat kelemahan orang aja, terus siapa kita? Apa kita sama dengan Tuhan? Enggak lah, ya kan? Jadi waktu kita mau menilai orang, firman Tuhan bilang begini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain, ukuran yang sama akan kembali kepada kamu. Ada ekornya yang ngeri, bahkan ditambahkan. Cari sendiri di Alkitab. Bahkan ditambahkan. Jadi kita nggak boleh mengukur orang. Ya, waktu kita mau datang ibadah, pakai hati kita, punya sikap hati yang benar. Ya, nggak cuman mau pergi ibadah yang penting supaya dilihat ketua saya rajin loh ibadah. Enggak, tapi punya sikap hati. Ya, hati kalau datang ibadah tapi hati merengkel, hati masih aja Tuhan yang nangis. Ya, Tuhan Yesus yang nangis. Perintah Tuhan salah satunya untuk kita ada di standar Tuhan, buka Markus 9 ayat 50. Kalau nggak salah ya. Coba Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kita diperintahkan Tuhan supaya kita memenuhi kriteria Tuhan, ya, berdamai dengan semua orang.
ya, berdamai dengan suami, berdamai dengan istri, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan tetangga kalau perlu. Kalau memang ada hal-hal yang buat kita kadang-kadang gara-gara sampah aja kan bisa ini, bisa itu. Jadi garam yang benar, supaya pada saat kita datang seperti ini, kita datang, Tuhan tahu isi hatimu. Kita tuh dibentuk untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk Injil diberitakan di mana-mana. Lalu kalau kita beritakan Injil, tapi hidup kita sendiri nggak benar, atau konteksnya masih ada sesuatu, ada sampah-sampah rohani yang ditaruh di sini, dibawa aja terus. Enak nggak sih? Nggak enak. Ada satu teman ya, dia bilang gini, Bu Vera tolong dong doain. Kenapa? Cici saya, ini teman pendoa loh, cici saya, koko saya punya istri, itu kena kanker stadium 4. Terus ada gangguan apa sih, hati, liver apa. Saya diem aja dulu. Ya udah San, ntar saya, ya ngapain dia suruh gue yang doa. Dia dulu yang doa. Dia mau nggak doa? Enggak, ini titip doa. Enak bener. Lah hidup kamu ini harus kita tahu, jangan terlalu tergantung. Setiap kita diberi kuasa loh, ingat ya, ada kuasa yang Tuhan berikan untuk setiap kita untuk bisa berdoa. Tapi berdoa dengan sikap hati yang benar. Jangan mentang-mentang pendoa terus main doa, atau misalnya ada yang sakit terus, oh iya saya habis puasa 40 hari dia pasti sembuh. Bukan, bagian kita berdoa dengan sikap hati yang benar, yang mengerjakan Tuhan. Oh itu didoain sama Bu Vera nggak sembuh-sembuh malah mati. Coba, apa enggak kemarin ya saya waktu itu mau bilang ya sama PD, tapi karena waktunya udah nggak ini, jadi saya nggak bilang di grup. Jadi itu kalau saya panggil itu Oma, umur 90 tahun, makanya Alvin bersyukur Mama di usia seperti itu masih sehat, masih bisa jalan-jalan ya. Kalau saya ukurannya panggilnya Oma gitu ya. Dan dia dari 9 bersaudara dia sisa sendiri. Udah sakitnya, nggak sakit sih sebenarnya, tapi kasihan. Pernah dia malam-malam dia tidur, terus saya pas lagi nginep di tempat adik saya karena rumahnya bersebelahan, terus dia kayak gitu. Saya pikir kuntilanak. Jadi saya keluar dong. Adik-adik saya kan penakut tuh. Kak udah tidur sini. Yang satu bilang udah nggak apa-apa, ada dia, nggak usah takut ada dia. Lu pikir gua dukun apa? Saya bilang gitu. Jadi pas saya lagi malam saya tidur gitu panas, aduh. Kenapa Vero nggak bisa tidur? Kayaknya kayak ada kunti ya. Udah baca Alkitab, sudah berdoa, coba. Ngapain Vero? Jangan lu keluar, kata adik saya. Enggak, supaya gue kan tahu ini kunti apa bukan. Gak taunya di sebelah rumah, kasihan 90 tahun dia menangis kayak gitu. Saya lihat dari jendela, oh Tuhan ampuni saya Tuhan, ini si Oma. Terus masih setelah saya nginep itu ada mungkin sudah 6 atau 7 bulan lalu. Dan terakhir saya ditelepon adik saya, mungkin udah 2 minggu lalu ya. Fer, coba datang sini doain Oma. Ini kayaknya udah mau lewat, coba kurang ajar nggak? Ini kayaknya udah gila, lu pikir gue malaikat pencabut nyawa apa? Ya kan? Akhirnya saya bilang enggak, gue kalau mau berdoa gue doa, hati gue enggak, besok aja lah sekalian konser. Saya bilang, gila lu priuk sini, gue bolak-balik pakai motor. Terus dia bilang, ya udah besok ya. Iya. Itu waktu saya konser, saya dengerin tuh dari gerejanya, ada lagi gereja anaknya, banyak banget gerejanya, anak mama beda-beda kan. Jadi datang pada doa, saya dengerin dari kidung jemaat, saya denger lagi lompat-lompat nyanyinya ini. Oh ini berarti bukan GPIB, ini lain lagi. Gitu kan, saya dengerin aja. Saya konser di atas, di bagian yang atas gitu rumah adik saya. Terus terakhir yang paling gak enak nih, dia punya cucu naik ke atas. Tante Vera, karena ada kelainannya, bicaranya kayak nos-nos gitu kalau orang ngomong. Tante Vera nangin mama. Hah? Gue pikir udah banyak yang berdoa, udah lah cukup ya kan. Aduh, Tante Vera nangin mama. Mau ngapain? Doain Oma. Aduh, kamu udah tadi banyak. So, udahlah Revina, udahlah Tante Vera gak usah berdoa, Tuhan gak peduli kok. Gue bilang gitu kan. Aku bilang tuh seperti itu, maksudku sudahlah, udah terlalu banyak berdoa. Akhirnya gak lama naiklah anaknya. Fer,
ayo sini ya, kita gimana ya, orang udah naik ke atas. Akhirnya saya turun sama adik saya berdua. Itu sudah ngorok. Saya rasa kalau bukan saya, kalau Bu Sinja langsung game itu, langsung hari itu juga. Maksudnya Bu Sinja itu saya akui loh, dia punya cara doa itu benar itu. Tapi saya kan bukan bagian di situ. Saya ngeri juga loh, aduh, ya kan? Akhirnya saya bilang gini, kan ini mau doa apa? Ya udah Fer, kita semua itu orang tua belum putus napas, mereka udah siapin segalanya, udah cariin kembang tangan, udah cariin. Saya liatin, kok kalian begini ya, kalian mendahului Tuhan loh. Ya udah Fer, maksudnya kan ini kayaknya udah gini, mama dari dulu mati nggak jadi, gue ngerti ya. Gitu. Jadi saya diam lama, terus saya nanya, waktu ya udah deh gue doa. Jadi saya maju lah, saya mau doa. Saya deketin tuh oma kan ngok gitu. Saya juga kasihan ya, udah 90 tahun terus karena hidup mungkin ya hidup terlalu keras lah, jadi kondisinya itu kasihan banget, udah kurus gitu kan. Saya mau bilang apa Tuhan, ini bagusnya kalau ada Bu Sinja nih, saya mau ngomong apa ini kalau doa begini kan. Saya nggak mau, jujur aja. Anak saya waktu denger, mama biasa kalau doain orang yang udah begitu pasti lewat. Duh kan nggak enak saya bilang kan. Saya terus bilang kan ini kita nyanyi ya satu lagu. Tiba-tiba anggota konsel saya bilang gini, angkat Oh Yerusalem, lagunya Oh Yerusalem, langsung gitu. Lu sih, lu kok pakai lagu itu? Lu kak nyanyi aja gitu. Udah nyanyi lagi. Selesai berdoa, selesai menyanyi, Tuhan tuh taruh langsung Bilangan 6:26. Saya itu lagu itu, ayat itu Tuhan kasih buat saya waktu mertua saya 9 tahun Parkinson. Jadi ini ke bawah mati, udah kaku ya karena dia jatuh. Tapi begitu dia ulang tahun 3 hari lagi, dia ulang tahun 29 April. Adik ipar saya telepon, Usi, kalau orang Ambon bilang Usi itu kakak. Usi, tolong doain mami. Aduh Eton, mau doa apa? Saya sambil bilas pakaian. Ya Usi, udah Usi aja yang doa. Saya waktu itu suami saya dari Lombok. Saya mau cari kue, dia bilang. Mami hebat juga ulang udah kan udah nggak sadar itu mertua saya. Saya sambil bilas pakaian, Tuhan, saya mau ngomong apa ini? Aduh, nanti saya minta sembuh lagi nggak mungkin lah, udah tua. Saya bilang kan udah sakit udah lama nih. Itu Tuhan ingetin saya, Bilangan 6 ayat 26. Langsung saya berdoa, Tuhan terima kasih sudah kasih mami panjang umur. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mami. Saya bilang, tahu nggak 3 hari mertua saya pulang langsung. Terus adik-adik ipar saya bilang, itu kan Usi sebenarnya sudah mau pergi. Jangan suka begitu, nggak bagus. Saya bilang, kemarin saya pakai ayat yang sama untuk oma. Saya mau doa apa? Kalau orang udah kayak gitu, kita jangan intervensi Tuhan. Jangan gini, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan. Kita dikasih hikmat untuk lihat, ada kepekaan, ada Roh Kudus yang bicara. Dan saya ulang ayat yang sama. Namanya Antoineta, jadi panggilnya Oma Net. Saya baca itu Ulangan 6:26. Saya berdoa, Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada Oma. Deng selesai. Dalam nama Yesus, doa Bapa kami. Doa Bapa kami juga saya pakai ritme agak panjang. Jadi saya, Bapa kami yang di sorga. Udah saking Tuhan tahu lah, saya nggak bisa nih mau ngomong apa. Saya ngeri kan ngelihat begini, merinding juga loh kita. Begitu saya amin, pulang saya lihat, Oma saya pulang ya. Minta maaf ya Oma. Karena saya nggak tahu mau ngomong doa apa. Begitu saya pulang sampai di rumah saya lagi baca. Karena saya kan bikin renungan itu yang setiap kali kita itu, Pak siapa? Dia kan sama saya sama di. Kalau kita di Abalov itu kan setiap hari kita harus dikasih saat teduh dan kita yang harus jabarin sendiri. Jadi saya belum bikin hari itu karena saya ada komsel, jadi saya tunda. Lain lagi bikin saat teduh jam 11 malam. Kalau jam 12 malam kita kena poin, gitu ya. Jadi saya lagi bikin, adik saya tiba-tiba, Kak, Oma udah nggak ada. Aduh, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan, tapi habis itu anaknya ngomong gini, tuh kan Fer, gue bilang apa? Kalau lu doain langsung memang udah, Buma jangan begitu. Saya bilang, saya itu tiba-tiba diingetin
Ya Bilangan 6:26 saya diingetin sama Tuhan lah. Pasti saya ingat itu karena mertua saya juga waktu itu seperti itu. Jadi waktu saya doa itu, walaupun cuma doa Bapa kami, tapi sikap hati saya betul-betul, Tuhan saya nggak tahu ini mau doa apa. Kan nggak sembarang orang. Semua tuh punya karunia masing-masing. Jadi kita nih yang lahir pasti punya karunia dari Tuhan. Pasti, tidak mungkin tidak. Yang penting kita harus tahu standar Tuhan seperti apa. Ya, jangan datang ibadah, jangan datang ke gereja atau ke komsel atau ke tempat yang lain, apalagi memberitakan kebenaran. Ya, tadinya mau datang konseling orang, tapi begitu tuh orang terbuka, oh pantas Ci, waktu itu kan begini, waktu itu kan jangan. Tapi saya selalu ajar di komsel, apapun yang sudah disaksikan atau kita bicara dalam konseling itu tidak keluar dari area kita. Karena tanggung jawabnya buat Tuhan, bukan buat begini-begini, bukan. Ya, jadi harus belajar. Ya, tadi dibilang menjadi garam. Kalau nggak salah, mana ya? Pernah saya baca di sini ada itu kan, jadi garam dunia kan. Nah, kalau nggak salah di sini nih, apa di sini nih? Itu tidak kebetulan kita baca ayat-ayat itu ya. Kalau kita punya hati kepada Tuhan, kita ngerti. Firman juga dibagiin ngerti. Ya. Jadi belajar dari ayat-ayat yang gampang-gampang aja lah. Cari di firman Tuhan. Kalau nggak kuat baca dari perjanjian lama, baca dari perjanjian baru, enak. Karena Tuhan Yesus langsung. Ya toh? Baca aja. Tuhan, saya ini nggak ngerti loh Tuhan, kadang-kadang ngantuk loh Tuhan baca Alkitab, tapi saya mau. Tolong saya. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali Tuhan pasti tolong. Kadang-kadang 1 kali baca punya niat langsung Tuhan bicara. Waktu kita baca 1-2 ayat dan ada pengertian, itu Roh Kudus. Karena pengertian itu hikmat, bukan kita, bukan. Saya ingat dulu pendeta Richard Sulinta di Tiberias ya, dulu juga saya masuk Tiberias. Itu bilang begini, tidak ada manusia di dunia yang tahu 1 Alkitab. Maksudnya dia baca langsung dia hafal gitu, terus dia bisa. Enggak, 1 ayat saja you baca, tapi you mengerti dan you lakukan. Itu yang luar biasa buat Tuhan. Jadi belajar. Kalau kita mau standar Tuhan, kita ada di barisan orang-orang yang betul-betul mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, kita paling kenal, pasti kok Apin kenal lah dirinya seperti apa, Fung ya, Ci Eli tahu lah. Oh, pasti tahu, nggak perlu malu kalau kita cerita ke orang konseling, cari pendeta-pendeta besar, nggak akan bisa menyembuhkan secara keseluruhan. Tapi kalau kita face to face dengan Bapa yang di sorga, kita yang bicara, Tuhan Yesus, Tuhan, kok jatuh lagi hari ini, gagal lagi Tuhan, tolong saya dong. Kalau selalu yang seperti itu kita bangun dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu, Roh Bapa itu yang akan mengambil bagian, ya, memperlengkapi kita. Dikatakan bahwa gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Ya. Ada di Galatia 5:22, 21-22 tentang buah-buah roh. Cek hidup kita. Ya. Cek. Oh, hari ini ada ini. Kita cek, apakah saya sudah melakukan buah-buah roh hari ini, atau saya lagi keluar dari buah jadi biji. Ya kan? Harus cek. Itu kadang-kadang kita, oh, lu sekarang baca Alkitab terus. Enggak apa-apa. Kita baca itu untuk kita belajar. Karena jangan ikut dengar di lain. Ini tetap yang menjadi soko guru, karena firman itu adalah Yesus sendiri, firman yang hidup. Jadi jangan keluar dari konteks, ya. Kalau kita mau ada di bagian orang-orang yang menurut kriterianya Tuhan, standarnya Tuhan itu memang tidak mudah. Tapi waktu kita membuka hati dan kita mengambil komitmen untuk mau belajar dan membuka hati kita untuk Roh Kudus sebebas-bebasnya masuk mengerjakan bagian yang kita tidak bisa, pasti jadi bisa. Oke? Ya, jadi jangan jauh-jauh dari firman. Buka Amsal 13 ayat 13. Angka 13 itu ngeri. Amsal 13 ayat 13. Saya ajar supaya tidak, maksudnya keluar dari firman jangan. Ya, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Ya, jangan juga pakai firman Tuhan untuk serang-serang orang. Itu bukan Roh Kudus itu. Ya,
Tapi firman Tuhan itu pelita, ya. Kalau jalan di gelap, pelita tuh kayak macam lilin gitu ya. Kan dia bisa kita kelihatan jalan, oh harus lewat sini. Oh pakai lampu HP, oh kita itu firman. Karena tanpa firman Tuhan, apalagi cuma baca-baca, tidak melakukan, tidak belajar untuk menghidupkan, berarti sesat. Karena kita akan pakai paradigma kita, kemampuan berpikir kita, ya, mengartikan firman itu semau-maunya kita. Saya percaya Tuhan memberkati PD Immanuel, ya. Pasti tidak hanya saya yang bisa berdiri di sini, semuanya pasti bisa. Yang penting buka hati, belajar punya sikap hati yang benar, ya. Mau dibentuk, mau ditegur, mau dididik, ya. Dididik bukan sama manusia. Kadang-kadang manusia yang jadi tangan Tuhan, tapi sebetulnya di balik setiap peristiwa Tuhan mau membuat kita naik lagi, tapi kita harus belajar, ya. Jadi tidak ada menghakimi, tidak ada mengukur-ukur, menilai, tetapi membangun kehidupan yang betul-betul takut akan Tuhan menjadi gaya hidup kita. Amin. Kita sama-sama, Daniel, kita sama-sama angkat ya lagu. Salut nih Daniel nih. Firman-Mu lidah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu lidah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo bangkit. Benar Tuhan, oleh karena tuntunan firman-Mu, kami Tuhan mengalami terang-Mu. Kami mau terus belajar Tuhan. Berkati setiap jemaat PD Immanuel mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan, dimampukan di dalam tuntunan Roh Kudus menjadi bagian orang-orang yang belajar mengikuti standarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi Roh Kudus yang membuat pertumbuhan itu ada di setiap kami. Tidak hanya jemaat, tetapi hamba juga Tuhan boleh belajar dari perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang hadir katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih kepada hamba Dian Vera dan dengan firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan.
puas untuk berdoa. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk-Mu. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sebelum dengan persembahan kita angkat pujian. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dan sudah siap kita untuk mulai berdiri, kita akan berdoa siapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kami ada di ibadah malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang menguasai setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami, bahkan Engkau yang menyelidiki hati setiap kami ya Bapa. Apakah kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa? Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapa? Ampuni kami Tuhan, kalau kami kurang mengasihi Engkau Tuhan, kalau kami kurang mentaati segala perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh mengikuti standar Kau ya Bapa. Kami tidak mau memakai standar kami lagi ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan mengajar kami Tuhan, Engkau yang akan menuntun kami untuk mengikuti standar Kau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Vera Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan di dalam setiap pelayanannya, dimanapun hamba-Mu boleh melayani Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anaknya Tuhan, berkati keluarga besarnya Bapa. Biar ada Tuhan Yesus keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari Tuhan. Siapapun setiap kami yang hadir pada malam hari Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Ketika kami dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kami kekuatan. Ketika kami sakit, Tuhan berikan kami kesembuhan ya Bapa. Dan ketika kami tidak berdaya, Tuhan yang mengangkat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pengurus PD Emmanuel yang ada pada malam hari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau selalu bergandengan tangan Tuhan. Kami mau sehati, sepikir, sepelayanan Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi membawa jiwa-jiwa ke tempat ini ya Bapa. Biar Tuhan Yesus melalui setiap kami, para pengurus PD Emmanuel Tuhan, boleh menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Berkati keluarga kami, keluarga besar kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil. Berkati Tuhan pekerjaan kami, Tuhan usaha kami, bisnis kami. Semua Tuhan berkati. Dan Tuhan Yesus pakai setiap kami, untuk kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga Tuhan Yesus setiap para pelayan Tuhan yang ambil bagian pada malam hari ini. Baik WL, singer, imam musik,
LCD maupun kameramen semua Tuhan berkati ya Bapak. Biar Tuhan Yesus berkat damai sejahtera, sukacita terus melimpah bagi setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan mencurahkan kuasa-Mu atas bangsa kami. Karena Kau begitu mengasihi bangsa kami ya Bapak. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami. Curahkan damai sejahtera sukacita-Mu atas bangsa kami ya Bapak. Kami menolak Tuhan, kami menolak roh anarkis di bangsa kami, roh perpecahan, roh apapun yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus, roh damai sejahtera, roh sukacita-Mu ada di bangsa kami ya Bapak. Berkati bangsa kami, berkati tanahnya, udaranya, airnya, berkati segala sektor yang ada, baik ekonomi, baik industri, apapun juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus akan bangkit, Indonesia akan bangkit Tuhan. Indonesia akan bangkit menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Khususnya untuk ekonomi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau ada bagi setiap kami Tuhan. Bangsa kami boleh dipulihkan secara ekonomi Tuhan. Secara keamanan, secara politik Tuhan berpulihkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Bapak Maruf Amin. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh memerintah dengan otak akan Tuhan. Biarlah para menteri juga Tuhan boleh membantu, boleh terus mensupport setiap kebijaksanaan, setiap keputusan pemimpin bangsa kami ya Bapak. Untuk TNI Polri, biarlah Tuhan Yesus mereka terus menjadi garda terdepan bagi bangsa kami ini ya Bapak. Untuk menjaga negara kami Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga setiap kepala daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah juga Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap mereka, biar mereka boleh memerintah dengan adil, jujur, bijaksana, dan memajukan mereka yang setiap jiwa yang mereka pimpin ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan Yesus setiap persembahan kami yang kami sudah berikan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberinya berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan Yesus persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan di muka bumi ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami dan kami menyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kau akan menggenapi setiap doa kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk doa berkat. Silakan. Kita adalah Israel rohani. Maka dari itu sama-sama kita membaca dari Bilangan 6 ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.